Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam kebajikan. Kami dari program studi informatika Fakultas MIPA Universitas Udayana akan mempresentasikan penyelesaian kasus 1 mata kuliah pengantar pemrosesan data multimedia. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Pertama ada Andreas Pania Tamba dengan NIM akhir 036, kemudian ada Aniputu Diva Damayanti dengan NIM akhir 049, yang ketiga ada Ejiono Darin dengan NIM akhir 123, dan saya sendiri Ninyoman Sukma Prasetya Dewi Gita dengan NIM akhir 135. Kasus 1 dari mata kuliah PDM pada semester genap 2023-2024 adalah membangun sebuah sistem implementasi ekstraksi fitur GLCM untuk klasifikasi sinyal ECG dengan support vector machine dengan menerapkan konsep representasi dan preprocessing data citra dan model machine learning SVM yang diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai flowchart dari alur sistem ini. Baik, perkenalkan saya Diva dan di sini saya akan menjelaskan untuk flowchart dan alur programnya. Yang pertama itu adalah pengumpulan dari dataset dan dilakukan proses preprocessing. Selanjutnya akan dilakukan ekstraksi dengan gray level co-occurrence matrix, lalu selanjutnya dilakukan data splitting dibagi menjadi kedua bagian yaitu data uji dan data latih, lalu selanjutnya akan dilakukan SPM modeling. Selanjutnya dilakukan parameter tuning dengan metode grid search dan selanjutnya dilanjutkan dengan key-fold cross validation. Baik, untuk data bisa di next. Untuk data kami menggunakan data citra elektrokardiogram yang kami peroleh dari website Kaggle yang dimana data tersebut berasal dari National Heart Foundation of Bangladesh. Terdapat 3 jenis data yang kami gunakan yaitu data citra ECG normal sejumlah 425 data, dan untuk data citra ECG miokardial sebanyak 357 data, dan untuk data citra ECG abnormal sebanyak 338 data. Data yang kami dapatkan dari website Kaggle terlihat pada gambar di sebelah kanan yang memiliki border berwarna pink. Namun saat preprocessing maka gambar tersebut akan dilakukan cropping untuk menghilangkan border yang tidak diperlukan dan akan dilakukan resize untuk memperkecil gambar. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Sekarang saya akan melanjutkan dengan menjelaskan tentang metode ekstraksi gambar yang kita pakai. Untuk kelompok kami ini memakai metode ekstraksi gambar GLCM atau Gray Level Co-occurrence Matrix. Nah, metode ekstraksi fitur ini sebenarnya dilakukan dengan memakai beberapa parameter. Parameter-parameter tersebut merupakan salah satunya adalah jarak, yaitu jarak antara pixel satu dengan pixel lainnya, atau dalam kata lain, pixel ketertanggaan, dan juga orientasi sudut. Nah, selain sebenarnya itu masih banyak parameter lain, tapi yang biasanya dilihat utama itu merupakan kedua parameter tersebut. Nah, untuk kelompok kami sendiri ini, kami memakai jarak yang berukuran 1 dan juga orientasi seperti normalnya, yaitu 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat. Nah, dengan memakai Gray Level Co-occurrence Matrix ini, kita akan mendapatkan 6 buah fitur. 6 buah fitur itu merupakan fitur dissimilarity, korelasi, homogeneity, kontras, ASM, dan juga energi. Nah, dari 6 fitur ini, maka akan didapatkan sebuah data yang akan kita bisa masukkan ke dalam tabel. Next. Nah, tentunya data yang dalam tabel ini kan masih belum dapat diproses dengan baik. Khususnya apabila data akan dipakai untuk melatih lagi dan menguji lagi. Maka oleh karena itu, sebelum kami melakukan ke tahapan selanjutnya, kelompok kami ini akan melakukan pemisahan data terlebih dahulu. Dalam pemisahan data ini kami memakai perbandingan 80% dan 20%, di mana 80% merupakan data hati dan 20% data uji. Sehingga akan meningkatkan keyakinan dalam metode machine learning yang akan kami pakai nanti. Nah, data ini kemudian akan dipakai lagi untuk 3 tahapan. 3 tahapan ini akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, terima kasih atas waktunya, Andres di sini. Seperti yang sudah dikatakan oleh rekan saya tadi bahwa ada tiga tahapan atau yang lebih tepatnya adalah 3 kali dilakukan klasifikasi ataupun pelatihan SVM. Nah, di sini sebelum saya lanjut ke ketiga itu, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai SVM. Jadi SVM sendiri ini adalah algoritma klasifikasi yang mencari optimal hyperplane yang didasarkan oleh support vektor. Nah, dari support hyperplane ini dipengaruhi oleh parameter berupa C dan gamma. Nah, bentuk dari hyperplane ini juga berbeda-beda sesuai dengan kernelnya. Nah, pada penelitian ini atau pada kasus ini akan dilakukan menggunakan kernel RBF. Nah, yang tadi sempat dikatakan ada 3 klasifikasi, itu adalah berupa pertama klasifikasi yang tidak menggunakan parameter apapun ataupun parameter yang digunakan adalah parameter default dari library yang akan digunakan pada machine learning ini. Nah, setelah itu yang kedua adalah ketika dilakukan klasifikasi setelah dilakukan hyperparameter tuning menggunakan grid search CV yang sudah dijelaskan oleh Diva tadi. Setelah itu akan dilakukan pelatihan klasifikasi SVM ini saat k-fold cross validation yang akan dilengkapi dengan grid search juga. Untuk kelengkapan itu akan saya jelaskan setelah ini. Nah, jadi yang pertama ada tuning hyperparameter menggunakan grid search. Nah, jadi grid search ini dia mencari secara menggunakan grid, mencari di mana nilai atau akurasi yang ada. Setelah itu sudah diberikan secara array, maka kita bisa melakukan base grid untuk mencari yang mana yang paling besar. Nah, di sini akan dilakukan 2 kali seperti tadi sudah katakan. Jadi ketika data trainingnya hanya 1 kali, data trainingnya hanya 80% dan akan lakukan 1 kali hyperparameter, sedangkan ketika dia ada ketika k-fold akan dilakukan beberapa kali hyperparameter tuning ini ketika tergantung dari beberapa foldnya. Nah, setelah itu sudah sempat saya singgung tadi ada k-fold cross validation. Di sini yang akan digunakan atau semua bagian ini adalah dari 80% yang sudah dipisah, yang sudah disampaikan oleh rekan saya. Nah, jadi dari sini kita bisa mendapatkan nilai rata-rata dari accuracy setiap iterasi untuk dijadikan acuan. Nah, meskipun begitu, k-fold cross validation ini belum tentu mendapatkan hasil yang lebih tinggi dari hyperparameter tuning biasa dari 80%. Hanya saja nilainya biasa lebih konsisten dan lebih baik. Jadi lebih mudah untuk lebih dapat dipercaya. Nah, sekian dari saya. Untuk asumsi dan batasan dari sistem akan dijelaskan oleh rekan saya, akan saya kembalikan kepada Sukma. Baik, kembali lagi bersama saya Sukma Prastia. Di sini saya akan menjelaskan terkait asumsi dan batasan. Jadi terdapat beberapa asumsi dan batasan dari sistem yang kami buat. Dimulai dari asumsi, jadi sistem ini yang pertama itu asumsi bahwa data yang digunakan dari National Heart Foundation of Bangladesh adalah representasi dari populasi umum penderita penyakit jantung di Bangladesh. Yang kedua, asumsi bahwa fitur-fitur yang diekstraksi dari gambar ECG menggunakan GLCM berikan informasi yang cukup untuk membedakan antara kondisi kesehatan jantung yang berbeda. Kemudian, adapun batasan dari sistem ini, yang pertama, keterbatasan dalam dataset ECG yang digunakan hanya mencakup kondisi kesehatan jantung normal, miokardial, dan abnormal. Abnormal yang terdiri dari kelainan gelombang yang diakibatkan oleh keberagaman kelainan jantung lainnya tidak diklasifikasikan. Dan yang kedua, keterbatasan dalam fitur-fitur yang diekstraksi oleh GLCM yang mungkin tidak mencakup semua informasi yang relevan dalam gambar ECG. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan demo sistem dengan beberapa skenario pengujian berdasarkan asumsi atau batasan yang dimiliki dari sistem ini.
pertama-tama di sini kita akan mengimport library yang diperlukan. Yang pertama ada OS itu untuk operasi sistem, kemudian ada CV2 untuk pengolahan citra, NumPy untuk manipulasi array, Ray untuk regex, Matplotlib itu untuk plotting, dan Pandas itu untuk manipulasi data. Jadi yang pertama-tama yang kita lakukan di data preprocessing ini adalah resize image. Jadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya yaitu Diva bahwa data citra yang kita dapatkan dari Kaggle itu terdapat beberapa hal yang tidak diperlukan. Jadi frame yang berwarna pink itu tidak dibutuhkan, sehingga kita akan meresize image sehingga yang didapat itu hanya di dalamnya, yaitu bagian dari sinyal ECG itu sendiri. Jadi yang pertama-tama kita akan memanggil fungsi resize image. Jadi di sini ini berfungsi untuk memotong dan mengubah ukuran citra sinyal ECG. Jadi pertama ini fungsi akan menggambar persegi panjang di sekitar area yang diminta, yaitu ROI itu ROI pada citra. Jadi ROI ini kemudian akan diubah menjadi warna RGB atau red green blue. Kemudian fungsi ini juga akan menghitung rasio aspek dari ROI dan mengubah ukuran sesuai dengan lebar atau tinggi yang ditentukan sehingga citra tetap proporsional. Kemudian ada normalisasi label. Jadi di sini itu normalisasinya dilakukan dengan menghapus spasi, tanda kurung, dan memisahkan string berdasarkan garis bawah. Nah, kemudian juga dua bagian pertama dari hasil pemisahan akan digabung kembali untuk membentuk label yang dinormalisasi. Kemudian ada normalis dash. Jadi di sini ini normalisasi itu akan dilakukan dengan menghapus angka dan titik dari teks serta menghilangkan spasi yang berlebih di awal dan di akhir string. Nah, yang terakhir itu ada fungsi print progress. Jadi ini tuh berfungsi untuk membantu memantau seberapa jauh proses normalisasi label telah berjalan dengan menampilkan bar progress pada terminal. Nah, selanjutnya ini ada inisialisasi dan looping. Jadi yang pertama yang kita lakukan di sini adalah menetapkan path dataset di ECG_data. Nah, di sini juga kita akan menginisialisasi array untuk menyimpan citra di image. Kemudian ada label di labels, deskripsi di dash, dan citra mentah di row. Nah, jadi kita di sini akan melakukan looping untuk membaca setiap citra dalam setiap folder. Jadi citra yang dibaca ini di dalam mode grayscale. Nah, pertama fungsi resize image ini akan dipanggil untuk mengubah ukuran citra menjadi lebar 250 pixel. Kemudian citra yang udah di resize itu akan diubah kembali ke grayscale, dan citra asli itu akan ditambah ke array row, citra grayscale akan ke array image, label yang dinormalisasi akan ke labels, dan deskripsi yang dinormalisasi akan ke dash. Kemudian fungsi print progress akan dipanggil untuk menampilkan progres pemrosesan file dan folder. Nah, selanjutnya penjelasan selanjutnya terkait GLCM akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik, terima kasih lagi atas kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kode untuk GLCM-nya. Jadi untuk kode untuk GLCM pertama akan dilakukan dengan melakukan import necessary library-nya, di mana kita akan memakai skimage feature yang memakai Geico matrix dan juga Geico proofs. Nah, untuk melakukan GLCM ini pertama kita akan menulis kode yang untuk mendefinisikan fungsi yang akan dipakainya. Pada fungsi ini dapat terlihat bahwa devcalc GLCM angles ini telah memiliki properti yang telah disebutkan tadi, di mana ada image, label, pop, property, dan juga untuk jaraknya seperti yang tadi saya bilang 1, dan angle-nya itu dari 0, 45, 90, dan 135. Nah, selain itu kita juga memiliki level yang dipakai untuk menentukan di sini merupakan untuk gray level concurrence matrix, sehingga memakai level 200 sampai 255 atau 256. Nah, dapat terlihat bahwa kode ini berfungsi untuk menuliskan ulang semuanya ke dalam array yang telah akan dibuat nanti. Untuk kodenya sendiri, pertama akan dilakukan dengan mendeklarasi properti yang akan dimiliki oleh GLCM ini, yaitu merupakan dari 6 fitur yang telah saya bilang, yaitu dissimilarity, correlation, homogeneity, contrast, ASM, dan juga energy. Setelah dibuat itu, maka akan dilanjutkan dengan membuat lagi sebuah array kosong untuk nanti dimasukkan data-datanya. Nah, lalu dilakukan sebuah looping untuk membuat data yang akan dimasukin ke dalam array tersebut dengan memakai fungsi yang telah dijelaskan di atas tadi. Setelah itu, hanya dilakukan
pemindahan data dari array tersebut ke dalam CSV atau tabel sehingga nanti dapat diproses dengan lebih gampang. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini setelah fiturnya sudah diekstraksi ke sebuah data frame, maka yang akan dilakukan, kita pertama bisa melihat dulu apa yang isi dari data frame-nya, yakni ada 25 kolom. Di sini akan dilakukan pertama, ada beberapa hal yang bisa dilakukan di sini untuk melakukan SVM modeling-nya. Di sini pertama kita akan melakukan import dulu library yang digunakan untuk melakukan SVM modeling-nya. Setelah itu kita melakukan splitting dulu feature-feature-nya dari X0 dan Y0. X ini melambangkan untuk independent feature ataupun fitur-fitur GLCM. Setelah itu Y0 adalah dari label-label ataupun dependent GLCM yang akan dilakukan prediksi. Nah, di sini kita coba melihat bahwa besar datanya itu sama sebenarnya 1120. Nah, setelah itu kita bisa memecahnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, memisahkan data tersebut menjadi data uji dan data latih dengan persentase 80 dan 20% untuk data uji. Nah, setelah itu akan dilakukan min-max scaler. Nah, min-max scaler ini adalah untuk pengukuran ataupun pengubah nilai dari sebuah array itu menjadi 0 ke 1. Nah, hal ini efektif untuk GLCM karena nilai-nilai GLCM ini sangat bisa untuk diterapkan min-max normalization karena persebaran data yang tidak terlalu besar. Dan ada beberapa sumber yang berkata bahwa GLCM juga cocok untuk dilakukan min-max scaler. Nah, setelah itu di sini akan dilakukan klasifikasi pertama yang seperti saya sudah katakan tadi dengan nama classifier. Jadi di sini untuk gamma dan C-nya itu menggunakan default dari library SVC milik Skimage. Milik scikit-learn. Oke. Nah, setelah kita uji di sini, maka akan kita lakukan di sini kita akan melakukan min-max untuk data testingnya. Jadi di sini akan lakukan testing di sini, pengujiannya. Setelah itu di sini kita melakukan prediksi dengan hasil akhir akurasinya itu 0,59 atau 60%. Dengan confusion matrix adalah sebagai berikut. Di sini masih ada di pengujian di sini masih ada data salah di mana di sini dia belum bisa menentukan yang mana berupa miokardial. Nah, setelah ini kita bisa melakukan SVM parameter tuning menggunakan parameter hyperparameter tuning menggunakan grid search-nya. Seperti yang sudah saya sampaikan, di sini dengan range C adalah 0,1, 1, 10, 100, dan 1000. Kemudian gamma yang semakin mengecil, 1, 0,1, 0,001, dan 0,0001 dengan kernel RBF. Nah, setelah itu di sini akan dilakukan pengujian ataupun pelatihan data berupa yang bernama grid di sini. Nah, di sini menggunakan grid search-nya. Nah, setelah itu di sini akan di-print dan kita bisa melakukan print base param dengan skor yang terbaik adalah 97%. Nah, setelah itu di sini kita bisa melatih lagi, jadi memastikan bahwa ini sudah benar. Lalu di sini menggunakan testing. Lalu di sini untuk menguji menggunakan data testing dengan akurasi dia tidak beda jauh sebesar 97%. Dengan confusion matrix sebagai berikut, di sini sudah semakin baik, sudah sangat biru di sini yang menggunakan Seaborn ini confusion matrix-nya. Nah, setelah itu tahap yang terakhir adalah K-cross fault validation. Jadi di sini kita
harus menginisialisasi dulu key vault-nya itu adalah dengan key vault dengan parameter n-nya atau k-nya itu sebanyak 5, lalu dia di shuffle, lalu random state-nya menggunakan 42. Nah, jadi lalu kita buat dulu array scores, lalu kita buat dulu best param dan best score-nya karena ini akan menggunakan grid search-nya. Nah, di sini kita akan menggunakan memecah data train yang seperti saya sudah katakan menjadi beberapa key vault-nya, jadi dari split. Setelah itu dilakukan grid search di sini menggunakan key vault grid di sini yang akan menjadi klasifikasinya. Jadi di sini akan lakukan klasifikasi, akan lakukan model SVM-nya maksud saya. Nah, dari model SVM ini kita akan menggunakan model SVM ini untuk melakukan prediksi ataupun testing menggunakan data testing. Jadi dilakukan prediksi dengan hasil akhir 0,96. Nah, setelah itu kita melihat bahwa di situ nilainya adalah nilainya dari yang key vault cross validation ini lebih kecil daripada yang hyperparameter biasa atau tuning hyperparameter yang tidak melakukan key vault cross, yaitu dengan nama adalah bentar. Dengan nama base SVM model. Nah, setelah itu maka kita akan melakukan export base SVM model itu menuju ke menggunakan ekstensi joblib. Jadi di sini kita akan lakukan. Nah, di sini kita akan menguji dari hasil data yang hasil ekspor dari model tersebut dan hasil ini tetap sama, yaitu dengan hasil 97%. Nah, mungkin sekian dari SVM modeling dengan skenario pengujian yang sudah diucapkan. Untuk sistemnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait sistem yang telah kami buat, yaitu menggunakan StreamDrive. Pertama, di sini akan diimport library yang diperlukan terlebih dahulu. Yang pertama itu ada StreamDrive, lalu ada Pandas, ada NumPy, lalu ada OpenCV, lalu dari Gimage feature itu akan diimport Grecometrics dan Grecocorps, lalu ada joblib, pickle, dan dari Matplotlib itu akan diimport pyplot, lalu yang terakhir itu ada Seaborn. Selanjutnya terdapat function untuk meresize image yang dimana seperti sudah dijelaskan Sukma, nantinya gambar itu akan melakukan proses coloring dan selanjutnya itu akan melalui proses diubah menjadi warna RGB dan selanjutnya akan diubah menjadi warna grayscale. Lalu selanjutnya itu ada function GLCM yang dimana di sini akan dihitung sudut-sudut dari GLCM yang diperlukan. Selanjutnya akan ada function extract GLCM yang dimana di sini akan menghitung dari properti yang diperlukan, yaitu dissimilarity, correlation, homogeneity, contrast, ASM, dan energy. Selanjutnya ada function untuk normalize feature. Seperti di sini akan menampilkan hasil dari normalisasi yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Sukma yang disimpan dalam format CSV. Lalu selanjutnya itu ada function untuk predict image yang dimana di sini akan menampilkan hasil dari gambar dan menggunakan yang telah melalui proses grayscale dan sudah dihitung GLCM-nya. Selanjutnya itu ada function untuk classification report yang akan menampilkan hasil dari akurasi
macro average dan weight average yang sudah dijelaskan oleh Andre tadi, yang dimana nanti akan disimpan dalam file CSV dan akan ditampilkan di string. Selanjutnya akan ditampilkan juga confusion matrix melalui function confusion matrix. Selanjutnya terdapat kode-kode untuk mengcustom dari program yang ada di Streamlit. Itu di sini terdapat pertama itu ada image yang bisa di-upload, itu adalah file JPG, PNG, dan JPEG. Selanjutnya di sini terdapat dua button. Yang pertama itu adalah evaluate model, dan selanjutnya itu ada button untuk predict. Baik, sekian dari penjelasan saya, mungkin bisa langsung dilanjutkan ke Streamlit-nya. Baik, berikut adalah tampilan dari Streamlit yang telah kami rancang. Di sini Streamlit-nya sudah kami deploy, dan untuk yang ingin mencobanya secara langsung bisa dengan mengakses link berikut. Dan selanjutnya di sini terdapat evaluate model, yang dimana di sini kita bisa melihat akurasi dan juga model yang digunakan, yaitu ada confusion matrix di sini. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk memasukkan gambar. Di sini telah sukses untuk upload gambar abnormal. Jadi di sini ada image preview yang menampilkan gambar dengan border berwarna ungu. Selanjutnya itu di bawahnya ada grayscale image, yang dimana gambar yang dengan border berwarna ungu tadi sudah melalui proses cropping dan juga proses grayscale sehingga hasilnya terlihat di grayscale image. Selanjutnya di sini ditampilkan juga hasil dari perhitungan GLCM pada kolom GLCM feature, dan juga ada hasil dari normalisasi feature-nya. Selanjutnya ada button untuk predict, bisa di-pencet. Dan hasilnya ini menghasilkan abnormal heartbeat, yang dimana hasilnya itu sesuai dengan gambar yang kami coba. Dan selanjutnya kami akan mencoba untuk menginputkan satu gambar lagi, yaitu gambar untuk heartbeat yang normal. Itu dimana sama seperti tadi ada image preview, lalu diubah ke grayscale image, lalu ada GLCM feature dan normalisasi feature-nya, lalu diprediksi dan menghasilkan hasil normal heartbeat. Baik, sekian dari demo Streamlit-nya. Saya kembalikan pada Sukma. Baik, sekian penjelasan mengenai sistem implementasi ekstraksi fitur GLCM untuk klasifikasi sinyal ECG dengan support vector machine yang sudah dibuat oleh kelompok kami, yaitu kelompok D3. Kami ucapkan terima kasih dan kami berharap sistem ini dapat bermanfaat ke depannya. Sampai jumpa lagi bersama kelompok kami. Adios.